pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Hamidah. Saya sebagai guru akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Miftahus Salam, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Baritukwala, Kalimantan Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 DLP3 UINSI Samarinda. Pada hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Berikut video praktik pembelajaran dari saya. Mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran saya selanjutnya menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu pada materi pembelajaran kita akidah
apa saja yang termasuk perilaku tercela? Perilaku tercela adalah semua sikap dan perbuatan Allah yang akan mendatangkan kerugian baik bagi pelakunya maupun bagi orang lain. Akhlak tercela dapat digolongkan menjadi perilaku yang berdampak buruk bagi diri sendiri dan perilaku yang berdampak buruk bagi orang lain. Nah, jadi contoh ini akhlak tercela itu yang dapat merugikan dirinya maupun merugikan orang lain. Dan pembelajaran kita di sini akhlak tercela apa? Kikir dan kufur nikmat. Tadi pokoknya yang namanya akhlak tercela itu akhlak yang dilarang oleh Allah. Yang namanya akhlak tercela akhlak yang dilarang oleh Allah. Banyak sekali yang dilarang oleh Allah. Tapi dalam pembelajaran kita hari ini adalah yang dilarang Allah adalah kikir dan kufur nikmat. Ya. Sifat kedua yang terlampau hemat memakai harta sebenda sehingga cenderung pelit, merokek, berlebihan. Arti kikir ini kan kikir ini hampir sama disamakan dengan hemat, tapi kikir ini hemat yang berlebih. Kalau ya hemat kan hemat itu adalah akhlak terpuji. Hemat itu menggunakan harta benda atau menggunakan sesuatu itu seperlunya atau seadanya. Walaupun misalnya kita mempunyai uang banyak, mempunyai harta banyak, tapi tidak boleh dihambur-hambur. Jangan boros. Memakainya sesuai keperluan kita. Itu namanya hemat, ya. Tapi kalau yang kikir ini itu terlalu melampaui dari hemat, terlalu pelit, ya. Jadi bedanya antara hemat dengan kikir. Kalau hemat itu kita tidak boros, tapi kikir ini itu terlampau hemat. Ya, teruskan. Kemudian bakhil sama. Jadi kikir itu bakhil. Dalam bahasa lain juga disebut bakhil. Secara harfiah artinya adalah menahan. Secara istilah bakhil adalah menahan harta dari hal-hal yang bermanfaat sebab takut kenikmatan dunia hilang. Bakhil nama lain dari perilaku tercela kikir. Nah, jadi bakhil ini menahan hal-hal yang harta dari hal-hal yang bermanfaat. Misalnya, kan sudah ibu jelaskan, harta kita itu kalau sudah sampai nisab maka wajib apa? Dikeluarkan zakat. Benar. Kan ibu kemarin zakat itu ada dua, ada zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat fitrah itu untuk mensucikan diri. Kalau zakat mal itu untuk mensucikan harta. Nah, jadi harta kita kalau sudah sampai nisab, sampai ukurannya, maka wajib dikeluarkan zakat. Nah, ada istilah lain dari kikir, yaitu namanya bakhil. Jadi bakhil ini secara harfiah adalah menahan, sedangkan secara istilah bakhil adalah menahan harta dari hal yang bermanfaat sebab takut kenikmatan dunia hilang. Nah, jadi artinya menahan harta dari hal yang bermanfaat, padahal bermanfaat baginya, tapi ia hendak melaksanakan kan harta itu jadi ibu kemarin. Kalau sudah sampai nisabnya maka wajib dikeluarkan zakat. Zakat ada berapa macam? Dua. Yang pertama zakat fitrah. Yang kedua ya, jadi zakat fitrah ini itu zakat
adalah zakat harta benda. Jadi kalau harta kita misal uang, misal emas, atau zakat hasil pertanian itu sudah sampai nisab atau ukurannya, maka wajib dikeluarkan zakat. Misalnya di tempat kita kan hasil pertaniannya adalah padi. Nah, untuk padi, jadi kalau padi kita sudah sampai 100 balik, maka zakatnya adalah 10 balik. Nah, itu karena kita petani di sini. Begitu juga dengan emas. Kalau sudah sampai nisabnya, emas yang disimpan bukan yang dipakai, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, sekarang yang namanya bahwa tadi, padahal harta yang dimiliki sudah sampai ukuran atau nisabnya, tapi dia tidak mengeluarkan zakat. Itu artinya menahan hal-hal yang bermanfaat. Padahal zakat tadi bermanfaat untuk dirinya sendiri. Apa manfaat zakat? Mensucikan harta. Kita akan diridhai oleh Allah, disenangi oleh orang lain. Nah, terus ibu lanjutkan. Sudah paham arti tentang fikir atau bahir? Sudah. Sekarang ibu lanjutkan tentang ukur nikmat. Nah, ukur nikmat adalah mengingkari kenikmatan yang diberikan oleh Allah, tidak bersyukur baik lisan dan perbuatan atas nikmat yang ada, dan merupakan sikap tercela atau buruk yang harus kita jauhi. Nah, jadi arti ukur nikmat ini tidak pernah bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah. Selalu mengeluh, merasa diri selalu kekurangan. Padahal banyak sekali karunia yang diberikan oleh Allah. Apa saja contoh karunia yang diberikan Allah untuk kita? Sehat, benar. Kita diberi kesehatan, itu adalah karunia Allah. Apalagi karunia bersih, kita bisa menjaga diri, menjaga kebersihan. Nah, apalagi contoh karunia Allah? Ayo, siapa yang dapat? Alia. Ya benar, mata untuk melihat termasuk karunia Allah. Ada lagi? Kaki untuk jalan. Banyak sekali karunia Allah yang diberikan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan atas karunia Allah? Bersyukur. Arti bersyukur itu berterima kasih kepada Allah. Nah, jadi bersyukur itu adalah lawan dari kufur nikmat. Kufur nikmat ini ia mengingkari kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Padahal mata kita bisa melihat itu adalah karunia Allah, tapi yang ada tidak mensyukuri, mengingkari. Mata, mulut, telinga sangat banyak, tapi dia mengingkari. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menghindari dari sifat kufur nikmat? Yang pertama, selalu mengingat nikmat Allah. Nikmat Allah itu bukan hanya harta, bukan hanya uang, tetapi tadi kata Pawas, kesehatan juga termasuk nikmat Allah. Mata termasuk nikmat Allah. Telinga termasuk nikmat Allah. Kaki bisa berjalan termasuk nikmat Allah. Kita bisa bernafas termasuk nikmat Allah. Udara yang kita hirup itu termasuk nikmat Allah. Berapa banyak nikmat Allah itu tidak bisa dihitung. Seandainya manusia menghitung, tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Kemudian selalu mengingat janji Allah. Kan janji Allah, siapa yang banyak kebaikan akan masuk surga. Siapa yang banyak kejahatan akan masuk neraka. Ya.
janji Allah, siapa yang banyak melaksanakan kebaikan akan masuk surga. Ya. Kemudian selalu bersyukur dan merasa cukup. Nah, apapun yang diberikan oleh Allah, kita harus selalu bersyukur dan merasa cukup, tidak merasa kekurangan. Kemudian berbagi pada orang lain yang membutuhkan. Nah, kita berbagi dengan orang lain itu tidak mesti menunggu kita kaya. Misal kita diberi jajan ibu, misal satu hari 10.000. Ada misal teman yang tidak membawa uang saku, misal kita kasih 1.000 atau 2.000. Nah, itu contoh berbagi. Jadi berbagi itu tidak mesti menunggu kita kaya, menunggu kita banyak uang, ya. Ya, tepuk semangat. Semangat. Nah, semangat. Kemudian. Semangat tidak? Nah, sekarang Ibu mau memutarkan video untuk kalian. Tolong diperhatikan. Nanti setelahnya kita akan melaksanakan diskusi. Apa saja yang diambil dari cerita video tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sekarang Ibu ingin kalian memperhatikan video yang ada di layar kalian. Oke, sekarang perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada zaman Rasulullah saat masih hidup, ada sahabat yang bernama Salabah. Hidupnya sangat miskin dan kekurangan. Namun, Salabah terkenal sebagai orang yang taat mengerjakan sholat berjamaah bersama Rasulullah serta sahabat lainnya. Setelah sholat berjamaah di masjid, siang itu Rasulullah menghampiri Salabah yang tergesa-gesa hendak pulang tanpa membaca wudhu dan berdoa terlebih dahulu. Salabah, mengapa engkau tergesa-gesa pulang? Tidakkah engkau berdoa terlebih dahulu? Kemudian Salabah menghentikan langkahnya dan berterus terang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami hanya memiliki sepasang pakaian untuk sholat. Dan saat ini istriku belum melaksanakan sholat karena menunggu pakaian yang aku kenakan ini. Kami sangat miskin ya Rasulullah. Jika engkau berkenan, doakanlah kami agar Allah menghilangkan semua kemiskinan kami dan memberi rezeki yang banyak. Rasulullah tersenyum mendengar penuturan Salabah. Lalu dia berkata, Salabah sahabatku, engkau dapat mensyukuri hartamu yang sedikit. Itu lebih baik daripada engkau bergelimang harta tetapi engkau menjadi manusia yang kufur. Nasihat Rasulullah itu sedikit menghibur hati Salabah, karena sesungguhnya yang ada dalam benaknya adalah yang sudah bosan menjalani hidup yang serba kekurangan. Satu-satunya cara agar cepat menjadi kaya adalah memohon doa kepada Rasulullah, karena doa Nabi pasti didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya ia kembali menemui Rasulullah dan memohon beliau mau mendoakannya agar menjadi orang kaya. Setelah 3 kalinya Salabah memohon, akhirnya Rasulullah tidak bisa menolak keinginan Salabah. Beliau mengadapkan tangannya ke langit dan berdoa, Ya Allah, limpahkanlah rezekimu kepada Salabah. Kemudian Rasulullah memberikan kambing betina yang sedang bunting kepada Salabah. Peliharalah kambing ini baik-baik, pesan Rasulullah. Salabah pun pulang membawa kambing pemberian Rasulullah dengan hati yang berbunga-bunga. Dengan modal kambing serta doa Rasulullah, aku yakin aku akan menjadi orang yang kaya raya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, Salabah yang dulu miskin dan lusuh telah berubah menjadi orang kaya yang terpandang.
Kambingnya berjumlah ribuan. Di setiap lembah dan bukit terdapat kambing-kambing Salabah, sehingga Salabah lupa untuk beribadah kepada Allah, lupa untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Bahkan sholat Jumat selalu ditinggalkan oleh Salabah karena kesibukannya mengurusi hewan ternaknya. Sampai Rasulullah bertanya-tanya, "Wahai sahabatku, sudah sekian lama Salabah tidak kelihatan di masjid. Tahukah kalian bagaimana keadaannya sekarang?" "Wahai Rasulullah, Salabah sudah menjadi orang kaya." "Benarkah? Mengapa ia tidak pernah menyerahkan sedekahnya sedikit pun?" Setelah Allah menurunkan ayat tentang kewajiban zakat, seluruh umat Islam di Madinah tak terkecuali Salabah berkewajiban membayar zakat. Kemudian, dua utusan Rasulullah menemui Salabah membacakan ayat zakat. Kemudian setelah dihitung dari seluruh harta kekayaannya, ternyata memang banyak harta Salabah yang harus diserahkan sebagai zakat. Tak disangka, Salabah mukanya berubah merah. Ia beram. "Tidak, aku bisa rugi. Kalian pulang saja. Aku tidak mau menyerahkan hartaku." Lalu, kedua utusan Rasulullah kembali menghadap Rasulullah dan menceritakan semua perbuatan Salabah. Beliau bersedih telah kehilangan seorang sahabat yang dulu tekun beribadah ketika miskin. Namun setelah kaya, ia telah terpengaruh dengan harta kekayaannya. Kemudian Rasulullah berkata, "Sungguh celaka Salabah, celakalah ia." Kemudian Allah menurunkan ayat 75 dalam surah At-Taubah. "Celakalah engkau Salabah, Allah telah menurunkan ayat karena perbuatanmu," kata salah seorang kerabat saya. Salabah tertegun. Ia baru sadar bahwa nafsu telah menguasai dirinya. Kini ia bergegas menghadap Rasulullah dengan membawa zakat dari seluruh hartanya. Namun Rasulullah tidak berkata apa-apa kecuali hanya sepatah kata, "Sebab kedurhakaanmu, Allah melarangku untuk menerima zakatmu." Rasulullah mengambil segenggam tanah lalu ditaburkan di atas kepala Salabah. "Inilah perumpamaan amalmu selama ini, sia-sia belaka. Aku telah perintahkan agar engkau menyerahkan zakat, tapi engkau menolak. Celakalah engkau Salabah." Salabah berjalan mulai kembali ke rumahnya. Hari-hari dalam hidupnya hanya dipenuhi dengan penyesalan yang tiada arti. Sampai suatu hari terdengar kabar Rasulullah telah wafat. Ia pun semakin bersedih karena zakatnya tidak diterima oleh Rasulullah hingga beliau wafat. Zakatnya pun ternyata juga ditolak oleh Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Para khalifah tidak mau menerima zakat Salabah karena Rasulullah juga tidak menerima zakatnya. Demikian seterusnya sampai Salabah meninggal dunia dan seluruh hewan peliharaannya juga ikut mati. Teman-teman, demikianlah kisah Salabah. Allah sangat suka kepada orang yang berakhlak tercela. Teman-teman, Salabah adalah orang yang melupakan janjinya. Ketika diuji dengan hewan ternak yang banyak, Salabah lupa mengerjakan sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah. Bahkan lupa mengerjakan sholat Jumat karena kesibukannya mengurus hewan ternak. Selain melupakan janjinya, Salabah juga enggan membayar zakat. Nah, setelah kalian menyaksikan video tentang cerita Salabah tadi, sekarang Ibu minta tolong buat kelompok kalian. Bagi kelompok menjadi 4 kelompok.
Nah, sekarang diskusikan dengan teman-teman kalian apa saja cerita yang dapat diambil hikmah ataupun akhlak tercela yang diambil dari kisah sahabat tadi berdasarkan setelah kalian menyimak video. Oke? Nanti kalian presentasikan ke depan dengan menggunakan mind mapping yang sudah Ibu jelaskan kemarin. Oke? Sekarang diskusikan dengan teman-teman kalian. Nah, waktunya sudah habis. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok kalian untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan menggunakan mind mapping yang Ibu jelaskan. Sudah Ibu jelaskan? Ya, oke. Sekarang kelompok 1 silahkan maju. Ya, silahkan bacakan hasil diskusi kalian. Sifat-sifat tercela yang dimiliki tersebar antara lain tidak menepati diri, pikir, sombong, dan keberanian. Tercela lupa salat berjamaah di masjid bersama Rasulullah SAW. 2. Pikir adalah sifat seorang yang enggan untuk mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah. Ia sibuk mengumpulkan harta kekayaan namun tidak mau menyedekahkan hartanya. 3. Sombong adalah memamerkan kekayaan kepada orang lain. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan maju perwakilan dari kelompok 2. Yang dapat diambil dari tindakan selalu beribadah baik ketika sakit maupun lapar, dan selalu bersyawat terhadap ada sekitar yang tidak sengaja, dan menghindari sifat-sifat kabur dan pikir. D. Beribadah hanya karena Allah SWT. Allah tercela dapat Iya, kita tetap beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan maju perwakilan kelompok 3 untuk membacakan hasil presentasinya. Tidak disenangi sesama orang lain. Kesengsaraan hubungannya dan adab lingkungan. Barang siapa yang jelek akhlaknya akan menyiksa dirinya sendiri di dunia.
perasaan bersalah, di akhirat masuk neraka dengan lebih menyedihkan. Iya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang perwakilan kelompok 4, silakan maju. Hikmah yang dapat diambil dari kisah Rasulullah, 1. Selalu beribadah baik ketika sulit maupun lapar. 2. Selalu terhadap harta yang dikaruniainya. 3. Menghindari sifat buruknya. 4. Daripada hanya karena harus barang siapa yang Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, ya alhamdulillah dengan kalian tadi berdiskusi, kalian sudah paham sifat-sifat apa saja yang harus dihindari dari cerita salah. Yang pertama sifat kikir, yang kedua sifat kufur, yang ketiga sifat sombong, yang keempat tidak menepati janji. Ya, nah sekarang ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, kembali apa? Akhlak tercela dapat membahayakan dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Iya benar. Jadi akhlak tercela bisa membahayakan dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, ada yang bisa menyimpulkan? Fajri. Sifat-sifat yang harus dihindari dari sisa sahabat adalah kikir, kufur, nikmat, sombong, dan tidak menepati janji. Iya benar. Kemudian ada lagi yang mau bisa menyimpulkan? Arifah. Selalu beribadah baik ketika sempit atau lapang, selalu bersyukur terhadap yang dikaruniakan Allah. Iya benar. Nah, alhamdulillah artinya kalian sudah paham pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi ibu harapkan dengan kalian belajar akhlak tercela, menyaksikan video salabah, kalian bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan bersifat pikir. Pikir tadi kan hemat yang terlalu berlebih. Jadi kita itu harus berbagi kepada orang lain. Berbagi itu tidak mesti menunggu kita punya banyak uang. Walaupun sedikit, tapi kita tetap berbagi. Kemudian lagi, jangan kufur nih. Artinya kita harus selalu bersyukur atas pemberian Allah dan selalu merasa cukup. Kemudian lagi, jangan sombong. Ya, jangan sombong. Bisa kita sombong, kita merasa lebih pintar dari teman, merasa lebih kaya, merasa lebih cantik, merasa lebih tampan. Kita tidak boleh sombong. Kemudian yang keempat, jangan mengingkari janji. Janji itu harus ditepati. Karena kan janji ini termasuk yang tidak menepati janji adalah salah satu ciri orang munafik. Ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, kalau berkata dia selalu berdusta. Kalau dipercaya dia selalu hianat.
tabah dan sabar melalui kisah Bilal bin Rabah. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah.